Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5B. Pagi Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semangat. Baik, sebelum kami mulai pembelajaran pagi hari ini, kami ingin menanyakan kalian sebelum berangkat ke sini sudah sarapan? Sudah semua. Jadi kalau sudah sarapan berarti sudah siap untuk mengikuti pembelajaran di sekolah karena sarapan itu sangat penting biar nggak lemas, biar bisa mikir ya. Nah sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, kita berdoa dipimpin oleh Mas Azam. Kita berdoa dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran audio dan kecerdasan artifisial, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Indonesia Baik, terima kasih. Dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita sebagai warga Indonesia harus bangga menjadi Indonesia ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran hari ini, kami ingin mengecek kehadiran kalian. Coba kalian lihat kanan kiri kalian, adakah teman kalian yang tidak berangkat hari ini? Berangkat semua. Biar kita semangat lagi, ice breaking ya. Ayo silakan berdiri, flow-nya diperhatikan. Kalau
bilang botak, kayak gini. Kalau bilang batuk, gini. Kalau bilang batik, ini ya. Kalau kita pakai baju putih, oh ya harus dengerin cluenya. Botak, batik, batuk. Boleh dibolak-balik nanti kalau bilang batuk, jadi harus gini. Karena namanya stretching buat semangat. Ayo berdiri semuanya. Dengerin ya cluenya. Botak, batuk, batik, ya. Ayo, konsentrasi. Batik, dan cepet batik. Ini ya. Satu, botak, batik. Ya, Mas Irul duduk. Batuk. Ayo jangan lagi yang ini yang pegang ini duduk. Batuk duduk. Nanti yang pegang ini. Botak. Ayo yang gini. Duduk. Yang gini duduk. Mana? Batik. Botak. Batik. Botak. Batik. Botak. Batik. Botak. Batuk. Batik. Botak. Batik. Tiga. Tepuk tangan. Hari ini akan belajar tentang berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional itu berpikir memecahkan masalah seperti komputer. Pernahkah kalian merasa kesulitan saat mengerjakan tugas, masalah yang sangat banyak? Misalnya kamar kalian berantakan, atau saat kalian berangkat sekolah selalu kesiangan. Nah, saat kalian melakukan hal atau masalah seperti ini, apa yang kalian lakukan? Coba dari yang berangkat sekolah selalu kesiangan, kalau kalian berangkat sekolah kesiangan, itu memecahkan masalahnya biar tidak kesiangan, kalian harus apa? Bangun pagi Mas Faisal, bagus. Terus tidur lebih cepat. Terus apalagi? Pasang alarm boleh, kalau enggak minta tolong Bapak Ibu untuk membangunkannya. Nah, coba kalian memahami gambar berikut ini. Kan sampai berangkat sama ini apa? Berangkat telat. Kalau berangkat telat kan pasti buru-buru kan. Sampai sekolah kan efeknya apa? Sampai sekolah efeknya apa? Capek, kemeringet, terus kurang fokus, konsentrasinya kan. Kalau kesiangan kan belum sarapan. Jadi kalau saat bangun kesiangan, jadi pembelajaran kalian nanti akan terganggu. Tujuan pembelajaran hari ini menjelaskan pengertian komposisi sebagai salah satu komponen berpikir komputasional. Terus yang kedua, mengidentifikasi contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian tahu masalah apa yang kalian dapatkan, terus bagaimana cara mendekomposisikannya, ya. Terus yang ketiga, menerapkan dekomposisi untuk memecahkan masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Siang itu kan masalah besar, dibagi lebih kecil lagi. Namun dipasang alarm, minta tolong Bapak Ibu itu bisa dibagi 4 ya. Nah, hari ini kita akan belajar berpikir komputasional, tapi salah satunya dekomposisi. Kan tadi ada 4 ya. Ada 4 kita pilih hari ini, kita belajar yang dekomposisi. Dekomposisi atau cara memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil agar bisa dikerjakan lebih mudah ya. Nah, coba kalau kalian pernah makan pizza, pernah? Kalian kalau memakan pizza langsung segede ini langsung dimakan? Bisa enggak? Nggak bisa kan? Harus diapain? Dipotong. Nah, umpamanya itu
kalau kalian dekomposisi ini kan umpamanya masalahnya, nah terus didekomposisikan terus dipotong menjadi bagian kecil. Ini perumpamannya seperti ini. Jadi ini masalahnya didekomposisi, dipotong-potong menjadi lebih kecil. Jadi kalau sudah dipotong-potong lebih kecil, makannya gimana? Lebih gampang kan? Nggak mungkin kita langsung beli-beli, oh nggak muat kan? Tapi harus dipotong-potong kecil. Nah, pentingnya dekomposisi. Mengapa dekomposisi penting? Coba kalau segini makannya kan susah. Setelah dipotong ini kan gampang kan? Tinggal ambil kan. Namun kalau segini diambil yang lain ada bagian kan? Bapak Ibu nggak dapat. Kenapa dekomposisi? Coba masalahnya rumit. Makannya susah, masalahnya rumit, sulit memulai. Berarti kalau masalahnya besar itu segede ini, kita bagaimana cara untuk menyelesaikan, untuk memakannya. Sulit memulai, mudah menyerah. Besar segini, Anda jadi makan, males. Kan makannya susah. Terus bingung, gimana nih caranya makan segede ini, sedangkan mulut kalian itu sangat kecil, ya. Terus, nah kalau dengan dekomposisi gampang, masalah lebih sederhana, lebih kecil, lebih mudah dimakan, lebih mudah dimakan, mudah memulai. Jadi dari hal kecil ini kalian pasti langsung balapan ambil ya kan, gampang kan? Lebih percaya diri, langsung ambil aja. Karena begitu aja sudah dipotong-potong, sudah dipecah-pecah, tinggal ambil. Asal pasti langsung ambil 3, kalau udah 2. Nah, terus ya itu lebih percaya diri sebelum kita tidak usah mikir, langsung ambil satu ambil. Kita percaya diri, terus langkahnya sudah jelas. Kita kan sudah tahu ini pasti langsung saya makan karena sudah dipotong-potong. Jadi dekomposisi itu membantu kita menghadapi masalah yang besar biar gampang diselesaikan. Jadi dengan cara dipotong-potong. Namanya itu dekomposisi. Nah, contoh dekomposisi lagi. Kalau kalian membuat sandwich atau roti lapis, pernah ya pasti ya, membuat sandwich atau roti lapis. Yang pertama apa? Siapkan rotinya. Roti ya, seperti di bawah. Tambahkan sayuran. Boleh tambahkan keju. Tambahkan telur, mayones, kalau yang suka daging bisa tambahkan daging. Terus tutup dengan roti. Nah masalahnya kan kita umpamakan ini sandwich, ini masalahnya kita punya masalah satu. Masalahnya itu kita mau membuat sandwich. Nah kita mau memesannya menjadi beberapa. Nah ini dipecahnya menjadi siapkan roti, tambahkan sayuran, tambahkan keju, tambahkan telur, tambahkan mayones, dan tutup dengan roti. Ini perumpamaan kalau kalian dapat masalah, jadi harus dibagi menjadi beberapa bagian yang lebih kecil ya. Tangan sini. Nah kita coba lagi untuk kehidupan kalian sehari-hari. Merapikan kamar. Masalahnya kan kamar kalian berantakan. Itu suatu masalah yang besar kan. Kamar kalian ada apa cuma meja, lemari pakaian, kasur atau tempat tidur, ada tempat sholat, ada. Itu kan berantakan banget kayak yang tadi. Pertama-tama kita harus tata kalau tidak komposisikan. Merapikan tempat tidur dulu. Setelah merapikan tempat tidur, lantainya disapu. Setelah lantai disapu, buku yang ada di meja belajar atau lemari diangkat. Terus meja belajarnya juga dirapikan. Buku-buku yang masih berjajaran, terus pensil, terus penghapus dirapikan. Merapikan meja belajar. Terus kalau ada sampah-sampah, kalian biasanya kita dalam kertas 2, makan jajan 3, itu dibersihkan dulu. Jadi kalau masalahnya kamar berantakan, jadi kita dekomposisikan menjadi menyambung lantai,
menatap pikiran, merapikan meja belajar, dan membuang sampah. Setelah kita melakukan dekomposisi ini, apa yang terjadi dengan kamar kalian? Bersih, terus rapi, nyaman, ya. Jadi masalah besar dibagi kecil, nanti hasilnya akan lebih gampang, ya. Nah, untuk langkah-langkah melakukan dekomposisi, nomor satu, kita identifikasi dulu masalahnya apa. Contohnya kayak tadi, kamar berantakan. Jadi kita harus tahu mau ngapain. Setelah itu, pecah menjadi bagian kecil. Dipecah menjadi bagian kecil itu tadi. Merapikan tempat tidur dulu, menyapu lantai, membersihkan apa? Sampah, merapikan rak, ya. Terus urutkan, harus urut. Jangan urut ya apa, tapi usahakan kalau yang sekiranya kira-kira kita nyapu dulu atau membersihkan sawang dulu. Sawang dulu, sawang nanti jalannya kemana? Ke bawah. Jadi kalau sudah nyapu terus kita membersihkan sawang, sawang sudah ke bawah, kita membersihkan lagi. Nah, harus urut langkah-langkahnya. Kalau bangun kesiangan, kita pakai sepatu dulu, bajunya belum pakai. Nah, itu urutkan langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkahnya harus satu urutan yang logis ya, tadi umpamanya membersihkan lantai dulu, baru menyapu lantai. Terus harus diselesaikan satu-satu. Nanti kalau mau merapikan kamar, satu langkah dulu tadi merapikan tempat tidur, spraynya dilipet, spraynya dibenerin, bantalnya ditumpuk jadi ini boleh kalau penting rapi ya, disawang lebih gampang. Nah sekarang nanti giliran kalian untuk mencoba dekomposisi. Ini Pak Romi bagi ini bagi ada 4 ya. Nanti tugasnya kalian akan bagi menjadi 4 atau 5 juga. Terus setiap kelompok akan menerima kartu masalah. Apa itu kartu masalah? Kartu masalah itu tadi yang saya contohnya merapikan kamar. Kamarnya berantakan itu satu masalah. Dan tugas kalian nanti setelah dapat kartu masalah itu dipecah menjadi minimal 5. Itu tadi bagi menggunakan 5. Setelah dibagi menjadi masalah itu sudah dibagi menjadi 5. Setelah dibagi 5, kalian tulis masalahnya di inot. Berarti satu lembar untuk satu pemecahan masalah, ya. Paham ya? Masalahnya satu, kalian akan dapat satu masalah. Nanti dipecah menjadi minimal 5. Nah, yang 5 itu nanti ditulis ke sticky note, terus ditempel di sini. Setelah bisa, setelah menemukan masalahnya dan 5, kalian tempel di sini. Setelah itu kalian nanti mempresentasikan maju ke satu kelompok. Silakan kelompoknya maju ke depan ambil kartu masalah dan sticky note-nya. Ayo dari kelompok sini angkat. Warnanya akan biru. Kerja kelompok ya, jangan sendiri-sendiri.
Belum. Oh, Fani nggak siap. Fani maju. Ini berempat dipresentasikan. Yang lain mau berhatikan ya kalau ingin maju ya. Ini Fani. Nanti ditaruh jadi. Yang lain mau berhatikan ya. Kelompok sisi itu perhatikan kelompok nyamani. Salam dulu. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibacakan hasil dari kelompok sisinya. Mendapatkan tentunya apa masalahnya? Yang merhatikan kelas dikomposisikan menjadi apa aja? Kursi, terus menyapu, terus mengepel, mengelap jendela, menghapus papan tulis. Kira-kira ada hal yang perlu ditambahkan ya? Menyapu, mengepel, membersihkan papan tulis ada ya? Ada ya. Terus kira-kira apa lagi? Merapikan buku, pojok baca yang ada di tulisan ya? Pojok baca ya? Bisa ditambahin minimal 5, boleh lebih dari 5 boleh. Ya. Tadi apa tambahannya? Kalau bisa ada yang merapikan pojok baca, terus membersihkan sawah atau sarana balap itu juga bisa ya. Ya itu aja ya tadi. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan. Kalau langsung tadi sana ya, Zek. Mendapatkan masalahnya apa? Mengadakan pesta ulang tahun. Dikomposisikan menjadi apa? Nah, menentukan tema, jadi kalian harus tahu temanya itu apa. Nah, tema. Membuat undangan siapa saja yang mau diundang. Kelas 5A semua, 5B semua, atau satu sekolahan ya. Terus membeli hiasan. Itu membeli hiasan berarti mau menghias tempatnya ya. Terus apa lagi? Ya, kalau ulang tahun harusnya ada apa? Kue ulang tahun. Kalau ada kue ulang tahun namanya bukan pesta ulang tahun. Terus membersihkan rumah, berarti sebelum dipakai tempatnya atau rumahnya harus dibersihkan dulu ya. Tepuk tangan untuk pelakunya. Oke. Ayo, kalau itu Miss Gap. Apa yang didapat? Kartu masalahnya apa? Membantu orang tua. Gampang banget tadi yang membantu orang tua ya. Apa yang dilakukan? Di komposisinya menjadi apa? Memasak. Membantu ibu masak ya. Terus membantu ibu menyapu ya. Menyapu itu udah menyapu lantai, menyapu halaman. Terus
membantu ayah mencuci baju. Apalagi membantu ibu mencuci piring. Udah. Hah? Membantu ayah mencuci motor. Iya, nggak apa-apa. Nanti semuanya kalau membantu semua, membantu orang tua itu gampang banget kan di rumah ya. Tepuk tangan untuk kelompoknya. Nah, coba pilih lihat, mana pilih lihat kelompoknya ASEAN juga perhatikan kelas itu apa aja di sini. Lihat ada yang mana yang hampir mirip sama tadi kelompoknya Fani, tapi sama-sama keren. Ini tepuk tangan untuk kelompoknya. Jadi kalian sudah paham berarti ya namanya dekomposisi itu apa ya? Apa itu dekomposisi tadi? Apa yang tadi pelajari tentang dekomposisi? Apa tadi dekomposisi itu apa? Dekomposisi itu tadi apa? Ayo. Jadi setelah kalian tadi mempresentasikan satu persatu apa itu dekomposisi dan masalah yang kalian dapatkan, apa yang kalian pelajari tentang dekomposisi hari ini? Dekomposisi itu tadi berarti memecahkan masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan biar mudah dikerjakan. Nah, mengapa dekomposisi penting dalam memecahkan masalah? Ya karena dengan dekomposisi masalah jadi gampang ya, mudah diselesaikan ya. Bagaimana kalian bisa menerapkan dekomposisi dalam kehidupan sehari-hari? Bisa ya, tadi ya sudah mengambil contoh dari kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulannya dekomposisi itu proses memecah masalah kompleks menjadi bagian yang lebih kecil biar lebih mudah dikelola. Karena hal ini memungkinkan kalau programmer itu harus bisa memecahkan masalah menjadi beberapa masalah yang lebih kecil lagi biar untuk mudah memahami, merancang dan menerapkan solusi dengan dekomposisi. Tugas besar dapat dipecah menjadi langkah-langkah yang lebih sederhana sehingga mengurangi kompleksitas dan meningkatkan efisiensi. Nah, sebagai nanti untuk kalian memahami dekomposisi, Aroni kasih sudah ya. Kalau sudah, silakan kumpulkan tempat. Sudah dikumpulkan semua ya tadi ya. Sudah. Jadi perhatikan. Jadi kalian sudah paham tentang dekomposisi ya tadi ya. Dengan
dengan dekomposisi kalian bisa memecahkan masalah menjadi lebih gampang ya. Dan nanti untuk minggu depan kita akan belajar tentang berpikir komputasional lainnya. Silakan dipimpin oleh kemas-kemas berdoa. Ya, oleh kemas-kemas. Ayo mengajar. Silakan berdoa. Tugas kalian di rumah, kalian mencari satu kegiatan di rumah. Tadi kan belum spesifik di tugas-tugas yang itu menyapu lantai, membersihkan kamar. Kalian cari salah satu masalah yang ada di rumah, terus dibuat dekomposisi menjadi banyak. Contohnya tadi membantu orang tua kan, kalau di rumah itu berarti merapikan kamar, berarti apa saja yang dilakukan. Contohnya seperti itu, kalian tugas kalian di rumah mencari salah satu masalah biar bisa dikomposisikan di rumah ya. Itu tugas kalian nanti dikerjakan di buku tugas.